Berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham Isra Mi'raj? Sulaiman, kursi Bilqis sudah sampai 5 detik. Nabi Sulaiman belum puas. Kata Nabi Sulaiman, siapa lagi yang sanggup lebih cepat, lebih dahsyat, seperti kilat? Berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Alkitab, sebelum matamu berkedip. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, langsung singgasana Bilqis pindah. Yang angkuh, yang sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, ambil bulu kambing, tiup di depan matanya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 km. Berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Tidak sampai 1 detik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa memahami Isra Mi'raj? Jawabannya simpel. Karena Abu Jahal tidak pernah terdaftar di SMP negeri manapun. Silakan anak masuk ke Institut Teknologi Bandung. Silakan anak Anda masuk Institut Teknologi Surabaya. Silakan dia belajar kimia, fisika, dan biologi. Tapi itu dipahamkan untuk memudahkan memahami Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita jadi paham kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj. Karena enggak pernah naik pesawat. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj? Karena tidak terdaftar di SMP. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham Isra Mi'raj? Karena tidak bisa membaca. Andai dia bisa baca, mudah saja. Di dalam Al-Quran ada bercerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja di raja. Orang barat menyebutnya King Solomon. Nama bapaknya Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Nabi Sulaiman raja terhebat luar biasa, menaklukkan manusia dan jin alam semesta. Angin-angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Sulaiman kerajaannya sampai ke Yogyakarta, berubah namanya jadi Sleman. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita bahwa ada seorang perempuan yang punya kekuasaan. Dia seorang ratu yang cantik jelita. Ratu itu bernama Bilqis. Sekarang banyak ibu-ibu kasih nama anaknya Bilqis, biar supaya anaknya cantik, menikah dengan Sulaiman. Lalu kemudian Ratu Bilqis datang ingin menemui Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman dibawa oleh seekor burung. Innahu min Sulaiman
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Bilqis pun datang, tapi Nabi Sulaiman ingin supaya Bilqis terpukau. Kesan pertama begitu menggoda. Bagaimana caranya begitu supaya Bilqis sampai ke kerajaan Sulaiman? Dia kaget dan terkejut. Wow, amazing. Bagaimana caranya membuat Bilqis terpukau? Bukan dengan setangkai bunga, karena Bilqis mampu membuat satu taman penuh dengan bunga. Bukan dengan emas dan berlian, karena Bilqis adalah ratu yang kaya raya dengan perhiasan. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman ingin membuat Bilqis terpukau? Nabi Sulaiman tantang bala tentaranya. Siapa yang bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai ke Palestina? Nabi Sulaiman mengumpulkan semua kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka sampai, aku ingin kursi Bilqis sudah sampai duluan. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum engkau tegak, kursi Bilqis sudah sampai ke Palestina. Kira-kira duduk tegak itu berapa detik? Mari kita ukur sama-sama. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, kursi Bilqis sudah sampai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi Bilqis sudah sampai. Kalau tidak terkena osteoporosis. Sulaiman, kursi Bilqis sudah sampai 5 detik. Nabi Sulaiman belum puas. Kata Nabi Sulaiman, siapa lagi yang sanggup lebih cepat, lebih dahsyat seperti kilat? Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Asif bin Balkhiyah. Nama Arabnya Asif, sampai ke Jawa Barat Asep. Mohon maaf Kang Asif. Kata Asif bin Balkhiyah, aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina, dari kerajaan Ratu Saba sampai ke negeri Syam. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, langsung singgasana Bilqis pindah dari Sabah, dari Yaman sampai ke Palestina. Kalau begitu, mana yang lebih hebat?
Asif atau jin Ifrit? Asif jauh lebih hebat. Jadi kalau ada di tahun 2002 ini orang masih nyari jin, kata jin, aku sudah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Ente kok masih nyariin aku? Ini pasti belum update ini ilmu pengetahuannya. Maka menang Nabi Sulaiman, memenangkan pertandingan lomba membawa kursi singgasana Bilqis. Begitu Bilqis sampai ke istana Sulaiman, dia pun terkejut dan terpukau. Kenapa kursiku bisa lebih sampai duluan? Aslamtu ma'a Sulaiman. Bilqis pun masuk Islam, Bilqis muslimah, Nabi Sulaiman pun Islam, Nabi Ibrahim kakek moyang mereka Islam. Makanya dalam solat kita katakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak sulit, payah, susah untuk percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tidak bisa membaca. Ketiga-tiga ini alhamdulillah masyarakat sekitar pesantren Al-Jauhari tidak hanya sekedar membaca, tapi menghafal mutun, matan bait, nazam, syair dalam berbagai ilmu pengetahuan. Inilah yang akan mengentaskan orang yang tidak percaya kepada agama. Dia katakan ini hanya dongeng saja, ini hanya asatirul awalin. Ada satu ilmu khusus yang mereka sebut dengan ilmu mitologi. Mito artinya mitos, dongeng. Tapi kalau anak-anak kita paham, bisa membaca, mengerti ilmu pengetahuan, dia cukup sekedar naik pesawat untuk melihat saja, maka insya Allah dia akan beriman kepada Isra Mi'raj. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj, maka berarti dia tidak percaya ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Siapa yang tidak percaya pada satu ayat Al-Quran, maka berarti dia kafir. Mudah-mudahan setelah mendengar ceramah ini dia balik menjadi mukmin kembali insyaallah. Amin. Walaupun Abdul Somad tausiahnya di pesantren Al-Jauhari, tapi sesungguhnya tausiah ini bisa ditonton saudara kita dari Sabang sampai Maroko, karena akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai pengantar tentang Isra Mi'raj, supaya jangan sampai kita bicara Isra Mi'raj orangnya nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Kita bahas isi Isra Mi'raj, dia sendiri sulit meyakini Isra Mi'raj. Maka mesti muqaddimah Isra Mi'rajnya duluan. Di awal tadi saya bahaskan tentang bid'ah. Kenapa? Karena ada sebagian orang takut untuk datang Isra Mi'raj karena bid'ah. Kalaulah Isra Mi'raj itu bid'ah, berarti yang ngundang masuk neraka. Yang datang masuk neraka,
dan yang paling panas ceramahnya, yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah tentang Isra Mi'raj. Sudah berapa kali masuk neraka saya gara-gara Isra Mi'raj ini. Kemarin Isra Mi'raj masuk neraka, hari ini Isra Mi'raj masuk neraka, nanti malam Isra Mi'raj masuk neraka, bolak-balik masuk neraka gara-gara Isra Mi'raj. Padahal kita sedang membahas isi daripada Isra Mi'raj. Tapi mengkaji Isra Mi'raj dalam 60 menit gak bisa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, mau dibahas dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Makanya nanti siapapun yang datang tausiah, Mama Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Papa Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Mbah Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Ustadz Somad cerita Isra Mi'raj, yang penting datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk tetap dapat pahala, ilmu enggak. Jadi kalau ada orang yang tertidur dengar ceramah, itu menunjukkan ceramahnya merasuk ke hati. Karena berapa banyak orang sekarang sulit tidur kena penyakit insomnia, gak bisa tidur. Rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya banyak, penyakitnya gak bisa tidur. Orang Amerika, orang Eropa gak bisa tidur memikirkan dunia. Orang Indonesia, orang Muslim baru ngelihat wajah Ustadz langsung tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Itu menunjukkan hatinya tenang. Yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah. Tempat ketenangan itu di mana? Hati. Huwallazi anzalas sakinata, dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang beriman. Tenda seluas ini yang sudah dipasang oleh kiai tidak sanggup untuk menampung jamaah. Akhirnya jamaah membawa tenda sendiri. Ada yang berada di atas. Ini yang berada di atas ini nanti surganya Jannatul Firdaus. Tapi bukan berarti yang nggak dapat tenda nggak masuk surga. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada saat itu nanti di padang mahsyar tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pohon kayu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Tadi ketika kami di bawah, saya lihat di tepi-tepi jalan ada sawah cantik, air mancur mengalir. Saya berpikir dalam hati, ini air ini pakai mesin kok nggak mati-mati mesinnya.
Sebelah kiri saya melihat ada gunung mirip dengan piramid, seperti di Mesir dulu. Itu pucuknya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata piramid sampai juga ke kampung halaman Kiai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunung yang kokoh, kuat seperti itu, nanti sampai saatnya dia akan seperti bulu kambing yang dihembus angin. Jadi kalau ada tetangga, kawan, jamaah yang angkuh, yang sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, ambil bulu kambing, tiup di depan matanya. Kau yang angkuh dan sombong, wa takunul jibalu kal ihnil maut. Kau tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gunung yang tinggi menjulang, dia akan seperti bulu kambing dihembus angin. Kalau gunung setinggi itu nanti seperti bulu kambing ditiup angin, lalu Abdul Somad yang beratnya nggak usahlah saya sebutkan. Saya ini nanti akan seperti apa di hadapan Allah. Kita ini tiada daya dan tiada upaya, la haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad.